Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan, terus rasanya pusing sendiri? Angkanya banyak, istilahnya aneh. Tenang, hari ini saya akan jadi semacam mentor buat Anda. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengintip masa depan sebuah perusahaan cuma dari angka-angka ini. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara seorang mentor saham itu membaca sebuah perusahaan? Ini bukan soal main tebak-tebakan ya. Ini lebih ke soal investigasi. Kita bakal jadi detektif keuangan, mencari petunjuk-petunjuk penting di dalam laporan resmi perusahaan itu sendiri. Oke, biar nggak kebanyakan teori, kita langsung aja praktek. Sebagai investor kan penting banget buat milih perusahaan yang kita pahami. Jadi, objek investigasi kita kali ini adalah salah satu raksasa di dunia finansial Indonesia, MNC Capital Indonesia Tbk, atau yang biasa kita kenal di bursa saham dengan kode BCAP. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, kita kenalan dulu sama BCAP. Sebenarnya mereka ini bisnisnya apa aja sih? Dan segede apa perusahaannya? Pertama-tama, kita harus paham dulu model bisnisnya. Gini, BCAP ini adalah sebuah holding company finansial yang gede banget. Artinya, dia itu nggak cuma jualan satu produk, tapi punya banyak banget anak perusahaan di berbagai bidang. Bayangin aja, BCAP ini kayak kapten dari sebuah tim yang super besar. Nah, ini yang seru. Coba lihat deh betapa beragamnya isi timnya BCAP. Buat kita sebagai investor, diversifikasi kayak gini tuh bisa jadi sinyal bagus, sinyal stabilitas. Ada bank, asuransi jiwa, asuransi umum, sekuritas manajemen investasi, bahkan sampai aset digital loh. Portofolio seluas ini nunjukin kalau BCAP main di hampir semua lini bisnis keuangan. Dan, wow, angka ini benar-benar menggambarkan skala mereka. Total asetnya teman-teman itu lebih dari 29 triliun rupiah. Jelas ya, ini bukan perusahaan ecek-ecek. Ini pemain kelas kakap di industri keuangan Indonesia. Oke, kita udah kenalan nih sama perusahaannya. Sekarang, saatnya kita periksa kesehatan finansial mereka. Anggap aja kita mau lakuin general check-up, tapi lewat neraca keuangannya. Nah, ini dia nih wujud aslinya. Laporan posisi keuangan atau yang lebih gampang kita sebut neraca. Kelihatannya ribet kan? Penuh angka, istilah aneh, tapi tenang. Tugas kita simpel kok. Kita cari inti ceritanya dari semua angka ini. Ini versi yang udah saya sederhanain, coba kita lihat bareng-bareng. Total aset turun dikit, oke, nggak terlalu masalah. Total liabilitas atau utang, malah naik. Tapi coba deh lihat yang ini. Total ekuitas, ini ibaratnya modal bersih perusahaan, turunnya lumayan jauh loh. Dari 7 triliun jadi cuma 5,4 triliun. Ada apa nih? Ekuitasnya turun. Wah, pertanda buruk dong. Nah, biasanya investor pemula langsung panik lihat angka begini. Langsung mikir yang jelek-jelek. Tapi, seorang mentor tahu, satu angka aja tuh nggak pernah cukup untuk bercerita. Kita harus cari tahu, kenapa ini bisa terjadi. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita butuh rapornya perusahaan. Yuk kita masuk ke bagian 3, kinerja dan mesin uang perusahaan. Jawabannya kemungkinan besar ada di sini. Dan ini dia alat kita buat memecahkan misteri tadi. Laporan laba rugi. Laporan ini tuh kayak rapor sekolah. Isinya nunjukin seberapa jago perusahaan nyetak duit dari bisnisnya selama setahun. Mesin uangnya jalan gak nih? Dan ini dia momen ahanya. Coba lihat laba bersihnya. Di tahun 2024, labanya 87,1 miliar rupiah. Oke, tapi lihat di tahun 2025, boom, melonjak drastis jadi 256 miliar rupiah. Luar biasa kan? Betul banget. Itu artinya laba perusahaan naik hampir 3 kali lipat cuma dalam waktu 1 tahun. Ini adalah pertumbuhan profitabilitas yang sangat-sangat impresif. Mesin uangnya bukan cuma jalan, tapi ngebut. Dan puncaknya ada di sini, laba per saham atau EPS. Angkanya terbang dari 2,4 jadi 6,08. Nah, buat kita sebagai investor, ini metrik yang super penting. Artinya apa? Artinya, setiap lembar saham yang kita punya, sekarang didukung sama keuntungan yang hampir 3 kali lipat lebih besar dari tahun lalu. Wow! Oke, kita udah punya kepingan-kepingan puzzle-nya nih. Di satu sisi, ekuitasnya turun. Di sisi lain, labanya meroket. Nah, sekarang di bagian 4, kita akan satukan semuanya. Jadi apa artinya ini semua buat kita sebagai investor? Jadi, inilah rangkuman investigasi kita. Sisi positifnya jelas banget, laba bersih dan EPS naik gila-gilaan. Ditambah lagi, bisnisnya beragam yang bisa menyebar risiko.
Tapi ada sisi lain yang harus kita waspadai. Ekuitasnya turun dan utangnya nambah. Jadi gambarannya seimbang. Potensinya gede banget, tapi ada juga resiko yang perlu kita pertimbangkan. Ingat, pelajaran paling penting hari ini ya, satu angka tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Anda harus melihat lebih dalam. Jangan cuma lihat ekuitas turun terus langsung bilang, wah jelek nih. Begitu kita gabungkan dengan data laba yang meroket, ceritanya jadi beda banget, jadi jauh lebih menarik dan kompleks. Jadi, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan data seperti ini, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah kenaikan laba yang fantastis ini cukup untuk menutupi kekhawatiran soal penurunan ekuitas? Sebagai seorang analis, langkah selanjutnya adalah menggali lebih dalam lagi. Cek laporan arus kasnya, baca catatan-catatan kecil di laporan keuangan untuk mencari tahu penyebab pasti turunnya ekuitas. Analisis kita hari ini baru langkah pertama. Keputusan akhir selalu ada di tangan Anda. Jadi, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bertanya.